semua pasti sepakat, tahun 2021 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga. Baik suka ataupun duka, hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita digempar sepi. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan, kita saling menjaga, meski harus menunda jutaan rencana. Mungkin sebagian dari kalian ada yang cukup beruntung, meski bisa bekerja dari rumah ataupun bersekolah dari rumah. Meski dengan beban yang justru kian banyak, sehingga masih saja kekurangan waktu untuk beristirahat. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata tidak sedikit juga yang masih wajib bekerja di luar sana, mengorbankan lebih banyak waktu dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga, demi bertarung menyembuhkan mereka dari infeksi virus corona, ataupun demi menjaga kebutuhan sehari-hari kita tetap terpenuhi. Tepat 53 hari sejak karantina dimulai, belum terdengar kabar baik mengenai perkembangan pandemi ini. Beberapa dari kita sudah mulai bosan dan melampiaskannya dengan ego masing-masing. Walau melanggar aturan pemerintah dan protokol kesehatan, mulai dari keramaian jalanan hingga tinggian gengsi untuk membeli baju lebaran. Tak sedikit dari tenaga medis dan petugas pemakaman melampiaskan kekecewaan mereka. Hal yang dari sebagian kita anggap remeh tadi menyebabkan melonjaknya kasus positif corona. Untuk saat ini, penting rasanya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, menempatkan makna kesatuan dan persatuan dengan tidak saling menyalahkan antar golongan atas penyebaran COVID-19, serta tidak menyebarkan berita hoaks yang mampu menimbulkan perpecahan. Mari bahu-membahu kita bantu satu sama lain melewati kesulitan ini, tanpa menyampaikan protokol kesehatan, mengikat ketuhanan dalam Pancasila. Mari bersama-sama di tengah pandemi ini, kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa untuk tetap kuat dan optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, asal kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mahasiswi baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Sudah lihat kan tadi cuplikan video tadi? Oke, di sini saya akan mensosialisasikan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali. Terutama saat sebelum makan atau masak, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin.
Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 5M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. 5M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat atau fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplets dari orang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan menjaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jadwal keluar masuk, dan sebagainya. 5M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau lansia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia yang mengidap penyakit kronis memiliki risiko tinggi untuk terserang virus corona. 5M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa ada di mana-mana. Jadi semakin dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di luar rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat meningkat dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dan selanjutnya, saya akan menyampaikan pentingnya vaksinasi. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir, guna menekan kasus yang terus bertambah. Pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena pandemi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Orang yang tidak dianjurkan menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol.
Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan tubuh. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita. Bagi sembari menunggu giliran kita untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengonsumsi salah satu produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang mempercayai kandungan memperkuat daya tahan tubuh adalah yang pertama yaitu daun kelor. Daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, ayo kita patuhi protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.